Oke, hello everyone. Welcome to Anoasis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Sui yang mana nggak tahu kenapa tiba-tiba di kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya tiba-tiba banyak banget yang request seputar koin layer 1 ini yaitu Sui. Namun sebelum saya lanjut video pembahasannya, coba teman-teman komen dulu nih, absen dulu siapa yang punya nih untuk barangnya atau siapa yang holder Sui di sini boleh banget komen di kolom komentar di bawah. Dan juga posisi kalian nih di Sui, apakah lagi running profit atau mungkin lagi kena drawdown atau lagi nyangkut di koin Sui ini, boleh banget kalian komen nih yang berkenan di kolom komen biar saya tahu juga nih apakah kalian memang banyak yang holder Sui atau justru cuman penasaran aja sama koin Sui ini. Dan tentu ya sebelum video ini saya lanjutin juga secara lebih jauh, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini per video ini saya record, kalian bisa lihat sendiri untuk harga Sui di pojok kanan ini, teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat dari segi market cap ya atau dari segi kapitalisasi pasarnya, per video ini saya record kita bisa lihat ya, Sui ada di posisi ke-15 dari segi market cap-nya dan ini tepat ada di antara XLM dan juga Shiba Inu untuk urutan market cap-nya gitu. Dan kalau kita coba lihat dari sini teman-teman, nah kita buka Coin Analyze dalam 24 jam terakhir sebenarnya Sui ini mengalami sedikit penurunan open interest ya sebesar sekitaran 1%, kalian bisa lihat datanya di sini. Dan kalau kita cek di chart-nya, well sebenarnya jujur teman-teman, Sui ini salah satu koin yang, holding di area support-nya dengan cukup baik ya, yang mana kalau kita lihat nih, so far ya sebenarnya kalau kita lihat bigger time frame, ini udah sering saya bahas juga di pembahasan seputar koin Sui di beberapa waktu lalu ya, di mana Sui ini sebenarnya mempertahankan, support-nya dengan cukup baik dan kalian bisa lihat nih secara bigger, structure ini Sui masih cenderung bullish banget loh teman-teman, di mana kalian bisa lihat nih, untuk pergerakannya di mana di sini dia ada penguatan dan ada potensi ya di sini cuman jadi higher low-nya dari Sui ini aja gitu secara bigger time frame tentunya. Namun di sini kalau kita sedikit kupas ya dari mungkin time frame yang lebih kecil di mana di sini kalau kita buka dari daily-nya sebenarnya ya so far memang dalam pergerakan atau swing-nya yang di sini teman-teman. Nah, di sini ini memang masih dikontrol oleh pergerakan bearish-nya. Namun ada satu hal yang menarik di mana mungkin ya kalau kita coba zoom lebih jelas. Nah, kayak gini, kalian tuh bisa mengamati bahwasannya, Sui ini berhasil dapat, reaction yang sangat positif di sini dan dia berhasil juga, naik ya ke level harga selanjutnya dan sekarang juga per hari ini kita dapat candle yang cukup positif atau candle bullish yang cukup positif. So, itu, dapat menjadi indikasi yang cukup bagus buat Sui ini dan I think ya, di sini, buat teman-teman yang mungkin berharap nih untuk Sui ini bisa bullish kembali, eee maybe kalian bisa pantau untuk area-area important yang, mungkin kalian bisa lihat nih. Nah, ini udah saya gambarin dengan cukup lama untuk Sui ini dan sampai sekarang belum berubah. Gimana kalian juga bisa lihat nih, rebound yang di daily time frame tadi ini adalah key support levelnya yang berhasil dipertahankan oleh Sui dan sekarang dia, sedang ada di area demand ya, yang mana di sini hopefully ini juga bisa jadi, rebound atau kita bisa dapat reaction yang positif juga nih, untuk konfirmasinya. Dan di sini buat kalian, kita akan coba untuk bahas beberapa probability dari Sui ini, tapi ya sekali lagi saya ingetin ini bukan financial advice dan tentunya saya juga mungkin salah teman-teman atau karena saya juga manusia ya sangat mungkin salah, maka dari itu kalian juga wajib banget analisa mandiri karena market itu sangat dinamis. Bisa aja analisa saya per hari ini berubah besok itu sangat mungkin gitu. Di mana di sini kalau teman-teman mungkin mau lihat ya untuk Sui ini bisa kembali menguat lagi ke level-level selanjutnya atau ke harga-harga lebih atas lagi, at least ya kita harus lihat konfirmasinya di mana dia harus paling enggak nih take over nih buat, eee, key point ya atau bukan key point sih lebih tepatnya teman-teman atau, lebih tepatnya high point-nya yang di sini teman-teman. Yang mana ini kan sebelumnya ya kalau kita gambar pergerakannya let's say secara kasar dia kan bergerak kayak gini teman-teman. Nah, hopefully ya kita bisa dapat reaction di mana Sui ini, setelah bounce dari, key support levelnya dia bisa take over untuk high point-nya yang di sini let's say dia kayak gini dan baru bisa kembali menguat ke level-level harga yang selanjutnya gitu. Untuk probability yang mana itu adalah skenario bullish ya buat Sui ini karena kalau misalkan kita dapat konfirmasi itu, maka bukan hal yang mustahil bahwasannya kita bisa mengejar nih ke level-level resistance selanjutnya let's say mungkin di kisaran sini karena memang di sini ada semacam, mini resistance ya mungkin dia bisa mengejar ke kisaran area ini teman-teman yang mungkin kalau nah lebih kurang kayak gitu. Atau dia juga bisa aja nih kalau kita coba lihat dari time frame yang lebih besarnya ke weekly.
Nah, kalian bisa lihat nih bahwasannya kalau misalkan kita dapat reaction yang positif di demand area ini, bisa aja loh Sui ini, dalam pergerakan secara overall-nya dia akan coba nih untuk climbing up ke resistance-nya yang ada di atas ini. Meskipun mungkin nggak akan semulus ini ya perjalanannya, pasti ada, koreksi di tengah-tengahnya ataupun ada konsolidasi di tengah-tengahnya dan setelah itu mungkin aja dia bakalan testing lagi ke resistance-nya dan itu bukan hal yang mustahil karena seperti yang tadi saya katakan, secara, structure teman-teman atau dari bigger time frame-nya, Sui ini masih cenderung bullish gitu, kalian bisa lihat sendiri lah ya. Di sini dia, terus create higher high, di sini ada potensial dia create higher low dan baru melanjutkan penguatannya gitu, teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat juga ada satu hal lagi yang mungkin kita harus take notes di mana, untuk probability bullish ini juga cukup besar ya sepertinya untuk persentasenya. Ini jujur dari POV saya dan sangat mungkin salah, maka dari itu teman-teman boleh banget kalau punya pendapat lain feel free dipersilahkan tulis di kolom komen. Namun di sini kalian bisa lihat, kita dapat reaction yang cukup positif di beberapa waktu kebelakangan dan juga di sini kita bisa lihat stochastic RSI-nya ini masih dalam keadaan yang oversold teman-teman. Yang mana atau which means ini bisa mengartikan bahwa ketika, Sui ini bisa climbing up untuk stochastic RSI-nya, maka ada potensi nih buat price action-nya juga bisa nih untuk climbing up kembali gitu. Dan, ketika ini terjadi, maka bukan hal yang mustahil ya, Sui ini bisa menciptakan price action yang lebih kurang kayak gini dan mungkin aja bisa melaju ke level-level harga selanjutnya. Lebih kurang kayak gitu untuk skenario, yang cukup bullish ya buat Sui ini. Namun ya kita harus lihat market dari 2 skenario teman-teman atau dari 2 sudut pandang ya paling enggak. Di mana di sini kalau misalkan ternyata Sui ini nggak mampu nih, mempertahankan demand areanya yang di sini dan juga dia justru koreksi lagi ke key support levelnya dan justru key support levelnya juga di breakout teman-teman atau di breakdown, maka ini akan jadi sign yang sangat buruk buat Sui karena dia ada potensi ya buat koreksi ke level-level selanjutnya, let's say, ke demand areanya yang ada di bawah sini teman-teman. Tapi most likely kalau kita lihat dari berbagai momentum dan juga metrik data yang nanti akan saya coba kasih tunjuk juga ke teman-teman, I think probability pertama atau skenario pertama itu punya persentase yang lebih tinggi buat terjadi dibandingkan skenario kedua yang tadi saya ungkapkan. Tapi tentu sebagai catatan kita harus lihat nih dari 2 sudut pandang gitu. Kita nggak boleh cuman semerta-merta lihat dari satu sudut pandang aja. Dan di sini kalau kita coba intip untuk metrik lainnya atau data lainnya seputar Sui, gimana kita lihat dari Diva lama dulu kali ya. Nah, di sini kita buka data dari Diva lama. Dan di sini kalau kita lihat untuk TVL atau total value lock dari Sui ini itu ada di kisaran angka 1,223 billion of dollar. Dan di sini ya, meskipun memang TVL ini secara overall ini masih, turun teman-teman apabila dibandingkan titik tertingginya di sekitaran 2 billion of dollar. Tapi yang harus kita pantau atau take notes adalah di sini kalian bisa lihat nih, dalam beberapa waktu terakhir ya, ini TVL-nya tuh mulai menunjukkan tren yang cukup positif ya, meskipun memang masih dalam jangka waktu pendek gitu. At least kita melihat adanya kenaikan TVL nih dari yang waktu-waktu sebelumnya gitu dan ini memberikan kita sign yang cukup bagus ya sebenarnya untuk ekosistemnya dari Sui ini. Dan kalau kita coba lihat data dari token terminal di sini. Nah, di sini kita buka untuk datanya Sui ya dari token terminal ini di mana kita bisa mengamati beberapa hal, seperti token trading volume yang ada di sini, teman-teman. Kalian bisa lihat ini mulai spike lagi atau mulai mengalami kenaikan yang cukup lumayan lagi, teman-teman. Dan juga beberapa metrik data lainnya yang teman-teman bisa pantau nih di, token terminal ini juga gitu. Dan kalau kita coba lihat dari, CoinGlass di sini Sui terpantau ya, memang volumenya ada sedikit penurunan dalam beberapa waktu terakhir, tapi at least kalian bisa lihat nih, Sui ini menunjukkan kita bahwasannya, dalam 24 jam terakhir yang terlikuidasi itu ada di sekitar 2,39 million of dollar teman-teman. Mungkin seperti yang biasa saya katakan, di satu sisi memang mungkin ini agak menyedihkan ya buat para pelaku pasar yang mungkin uangnya terlikuidasi gitu di Sui ini. Tapi di satu sisi lain, berarti kita tahu nih bahwasannya, ternyata yang bertransaksi di Sui ini itu cukup tinggi teman-teman. Hal ini bisa terbukti kalau kita coba lihat juga dari token terminal, di sini kita coba slide. Nah, kalian bisa lihat di token turnover-nya itu cukup tinggi teman-teman buat Sui ini yang juga, menyatakan ya kalau dalam kasus ini Sui ini cukup sering gitu ditransaksikan untuk, tokennya atau koinnya itu sendiri gitu. Which is itu cukup bagus untuk, Sui ini sendiri yang artinya banyak nih para pelaku pasar yang mungkin tertarik sama Sui ini sendiri gitu. Dan kalau kita coba lihat dari segi, vesting-nya kita bisa tahu ya teman-teman, bahwasannya memang Sui ini di tanggal 1 Mei mendatang mungkin untuk, unlock-nya yang paling dekat ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini dan untuk unlock-nya kalian bisa lihat sendiri untuk apa-apa aja ya dari mungkin community reserve dan lain-lain kalian juga bisa lihat di sini. Dan ya maybe buat teman-teman yang tertarik sama Sui ini atau mungkin punya barangnya boleh banget dipantau nih tanggal 1 Mei atau di setiap awal bulan lah ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini bahwasannya Sui ini akan unlock
Ya nggak terlalu besar teman-teman, atau bisa dibilang bahkan ini cukup kecil ya, sekitar 0,88% dari maksimum supply-nya. So, ini juga meskipun cukup kecil tapi mungkin, patut diperhatikan buat kalian apalagi yang holder Sui cukup, banyak ya. Ini teman-teman boleh banget pantau nih buat, proses unlock-nya dari Sui ini sendiri. Dan ya kalau kita lihat dari segi analitik juga ini cukup oke teman-teman untuk Sui. Paling enggak teman-teman, Sui ini bisa loh atau masih bisa mempertahankan return positifnya di bulan April ini, dikala banyak banget nih koin-koin, token-token yang udah merah merona di bulan April ini. Kayak misalnya kayak tadi yang saya bahas tadi subuh teman-teman, yaitu Mantra itu minusnya langsung udah sangat signifikan ya. Tapi Sui, Eee, dari segala yang terjadi atau segala hal yang terjadi mulai dari tarif dan lain-lain, at least di bulan April ini dia masih memberikan return yang ya paling nggak minus teman-teman. Ini positif 2% tapi paling nggak minus ya teman-teman ya. Dan ya gimana menurut kalian untuk Sui ini di kuartal 2 juga masih positif gimana? Apakah di kuartal 2 ini menurut kalian bakal jadi kuartal yang cukup oke buat Sui atau justru bakal ngikutin di kuartal 2 sebelumnya yang mana cukup negatif nih buat Sui ini sendiri? Boleh kasih komen di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi saya ingetin buat teman-teman yang mau request analisa koin, jangan malu-malu, jangan sungkan, boleh langsung request aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, kayak Sui ini nih, nanti bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya teman-teman. Lebih kurang kayak gitu. Dan satu lagi, buat teman-teman yang mau mungkin follow sosial media saya, ini kalian boleh mampir ke Linktree yang ada di masing-masing bio account Instagram ataupun TikTok saya, ataupun di link yang tertera di description channel YouTube saya juga ada. Kalian boleh mampir dan mungkin buat teman-teman yang mau support boleh follow ataupun subscribe di sosial media saya. Dan satu lagi, di sini kalau kalian lihat, di bagian bawah sini ada link traktir yang bisa teman-teman akses juga buat kalian yang mau request analisa koin sekaligus, buat support saya juga gitu. Dan ya, lebih kurang kayak gitu, thank you buat teman-teman yang udah nonton, thank you juga buat teman-teman yang selalu, partisipasi ya untuk request karena, dengan kalian request saya jadi tahu nih kalian antusias sama koin apa atau mungkin sama token apa, sehingga saya bisa kasih informasi yang juga lebih menyeluruh dan lebih pengen kalian, mau juga gitu. Karena kalau misalkan, video seperti ini bisa membantu, saya juga ikut senang nih sama teman-teman semuanya. Dan oke, lebih kurang kayak gitu, thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.